Assalamualaikum, anak-anak kelas 8. Hari ini kita memasuki bab 4 keragaman sosial budaya. Silakan diperhatikan baik-baik karena materinya agak berlibat dan panjang. Oke? Yang pertama silakan dibuka halaman 126. Lihat di nomor 4 dengan judul Struktur Sosial Masyarakat. Paragraf pertama, persiapkan stabilonya, kemudian garis bawahi. Indonesia sebagai negara majemuk itu artinya beraneka ragam, dapat terlihat jelas dari keadaan geografisnya, yang terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau yang tersebar lebih dari 3.000 mil timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil utara ke selatan. Jadi sudah bisa dibayangkan bahwa pulau Indonesia itu banyak ya. Tidak hanya yang besar-besar tapi sampai yang kecil-kecil. Ciri dari kemajemukan Indonesia terwujud dalam suku bangsa yang memiliki kepribadian, sifat, corak bahasa, dan perilaku budaya yang berbeda-beda. Masing-masing suku bangsa memiliki rasa solidaritas dan kebanggaan terhadap kelompoknya yang seringkali ini berpotensi menciptakan konflik antar suku bangsa. Oke, garis bawahi sampai situ. Jadi di sini pengantar penjelasannya kita ke depannya akan membahas tentang mobilitas sosial. Nah, penyebab terjadinya mobilitas sosial yaitu karena adanya keanekaragaman yang kita miliki seperti tadi, kepribadian, sifat, corak, bahasa, dan perilaku. Nah, ini semua akan membentuk struktur atau tingkatan yang ada di masyarakat. Seperti nanti tingkatan-tingkatan tersebut akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, tingkatan-tingkatan yang terbentuk di masyarakat itu contohnya nanti akan membedakan ibaratnya bahasa sederhananya antara orang yang kalangan menengah, atas, atau bawah gitu. Tapi dengan adanya tingkatan-tingkatan ini juga akan ada tingkatan yang tidak mempengaruhi perbedaan-perbedaan itu. Jadi ada perubahan, tapi perubahannya tidak mempengaruhi tingkatan-tingkatan kedudukan yang ada di masyarakat, tidak membeda-bedakan kedudukan yang ada di masyarakat. Oke, itu aja pengantarnya. Kita akan lanjut supaya bisa lebih jelas. Nah, sekarang lihat bagian A, dimensi horizontal masyarakat Indonesia. Dari struktur sosial masyarakat tadi akan terbentuk dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Apa itu dimensi horizontal? Lihat di halaman 126, paragraf pertama. Dimensi horizontal mencakup keterkaitan bersama kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda, seperti etnik, keluarga, bahasa, agama, dan rasial di dalam kerangka loyalitas dan lembaga nasional. Nah, intinya dimensi horizontal ini adalah struktur atau pembagian struktur di masyarakat, yaitu perpindahan individu atau objek sosial dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat. Jadi dia berpindah tempat, tapi sederajat, tidak akan mempengaruhi kedudukannya dia. Kedudukan dalam arti apakah dia akan semakin jatuh miskin atau malah semakin menjadi kaya gitu. Contohnya nanti akan Miss jelasin di slide selanjutnya. Kemudian ada dimensi vertikal masyarakat Indonesia di halaman 127. Lihat di paragraf pertama. Dimensi vertikal meliputi kesenjangan politik, ekonomi, dan budaya antara perkotaan dan pedesaan, antara orang berpendidikan barat dan tidak berpendidikan, antara kaum elit nasional dan kaum tradisional, serta antara orang kaya dan miskin. Jadi, yang akan membedakan kedudukan masyarakat, mana yang orang kaya, mana yang orang miskin, mana yang kehidupannya lebih baik, mana kehidupannya tidak baik adalah perbedaan atau struktur masyarakat yang dibedakan berdasarkan dimensi vertikal. Karena di situ struktur masyarakatnya dilihat berdasarkan ekonomi.
Nah, di sini di gambar yang kalian lihat itu ada contoh dimensi vertikal masyarakat Indonesia. Jadi, dimensi vertikal masyarakat Indonesia ini adalah perpindahan yang tidak akan mempengaruhi seseorang. Contohnya, pernikahan antara beda kebudayaan. Misalnya orang dari Batak menikah dengan orang Jawa. Itu terjadi perpindahan kebudayaan. Masing-masing akan mempelajari atau ada hal yang harus dia pelajari dari kebudayaan dia sebelumnya. Tapi perpindahan itu nggak akan merubah status kedudukan dia di masyarakat. Atau misalnya perpindahan profesi pekerjaan, misalnya sebagai seorang guru di dalam sebuah lembaga sosial, pindah mengajar dari SMP IT Nurul Fikri misalnya ke Al-Azhar. Nah, perpindahan itu tidak akan membuat perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat. Itu disebut dimensi vertikal. Sedangkan dimensi horizontal adalah perbedaan yang akan merubah struktur kedudukan dia di masyarakat karena dilihat dari ekonomi atau pendidikan. Contohnya misalnya kalian seorang sarjana seperti yang ada di gambar, tapi bapak kalian bukan dari sarjana. Nah, itu berarti ada perubahan dimensi horizontal, yaitu perubahan dimensi horizontal dari status sosial bawah menuju ke atas. Karena bapaknya status sosialnya nggak kuliah, ya bisa dibilang orang yang mungkin ekonominya belum berada, tapi dari segi keilmuan juga belum ada gitu, tapi anaknya kuliah, kehidupan ekonominya biasanya lebih baik dan kehidupan ilmu pengetahuannya lebih baik dari ayahnya. Nah, itu ada perbedaan, pasti akan ada perubahan struktur di masyarakat yang tadinya bapaknya nggak dihargai, akhirnya menjadi dihargai. Nah, sekarang kita lihat di nomor 5, keterkaitan struktur sosial masyarakat Indonesia dan mobilitas sosial. Halaman 127. Lihat paragraf pertama. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tak lepas dari satu kelompok, sehingga dalam proses kehidupannya pasti terjadi sebuah interaksi atau hubungan atau komunikasi antar sesama. Hal inilah yang akan menjadi sebuah ikatan erat yang memperkecil lingkup perbedaan di antara mereka. Kita lanjut ke kata struktur sosial. Silakan dilihat garis bawahin. Struktur sosial merupakan objek kajian yang menarik dan esensial bagi manusia agar manusia mampu memahami perbedaan tersebut. Karena perbedaan itu sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Perbedaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat biasanya nih, di dalam kehidupan bermasyarakat manusia itu dibedakan secara strata sosial, profesi, suku bangsa, pendapatan, jabatan, pangkat, yang seharusnya bukan untuk dibesar-besarkan sehingga dapat memicu terjadinya konflik dan menghilangkan integritas atau persatuan. Arti dari integritas itu bahasa lainnya masyarakat seperti yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Oke, garis bawahi sampai situ. Intinya karena ada kehidupan atau penggolongan manusia berdasarkan strata, profesi, suku bangsa, pendapatan atau gaji yang kita dapat, jabatan, maka orang Indonesia sadar nggak sadar nanti akan mengotak-ngotakan orang berdasarkan hal-hal tersebut gitu. Nah, itu harusnya nggak boleh, tapi biar gimana juga pasti akan ada hal seperti itu gitu. Nah, itu yang kita sudah belajar, kita jadikan pelajaran. Nggak boleh walaupun misalnya kita jabatan kita tinggi, pendapatan kita banyak gitu, terhadap orang yang biasa-biasa aja ya tetap baik gitu. Tidak boleh mentang-mentang orang kaya dia orang nggak punya lalu berperilaku sewenang-wenang. Nah, itu nggak boleh. Nah, struktur sosial ini nanti akan berpengaruh terhadap kita akan mempelajari mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial itu adalah cara kita untuk bergerak menuju ke arah struktur atas atau bawah. Nah, itu disebut dengan mobilitas sosial. Kita langsung aja buka halaman 128. Kita bahas pengertian mobilitas sosial.
Paragraf pertama. Secara umum, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan status sosial seseorang maupun kelompok masyarakat menuju status sosial yang baru. Miss ulangi sekali lagi ya. Mobilitas sosial itu adalah alat pergerakan seseorang untuk menuju status sosial yang baru. Bisa status sosial yang atas menuju bawah, bisa status sosial dari bawah menuju atas. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang yang melakukan gerakan status sosial dari atas ke bawah, berarti tandanya kehidupannya apa? Lebih baikkah atau malah lebih buruk? Ya, lebih buruk. Yang lebih baik itu adalah pergerakan status sosial dari bawah ke atas. Nah, kita akan bahas jenis-jenis mobilitas sosial. Masih di halaman 129. 1. Mobilitas sosial vertikal naik. Maksudnya adalah kedudukan status orang atau kelompok meningkat atau menanjak. Misalnya, seorang bupati menjadi gubernur, tukang bakso jadi pemilik restoran. Nah, ini yang disebut dengan status sosial menguntungkan gitu. Kedua, ada mobilitas sosial vertikal turun. Maksudnya, kedudukan atau status orang itu akan turun, bahkan bisa tenggelam. Misalnya, bupati yang diberhentikan dari jabatannya menjadi rakyat biasa, karyawan bank yang kena PHK, atau misalnya pejabat yang dihukum karena terlibat korupsi. Nah, itu kan adalah status sosial dari atas menuju ke bawah. Dari dua materi ini kita sebenarnya udah bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita sedang ada di status sosial atas, tidak boleh sewenang-wenang dengan orang, tetap baik dengan siapapun, dan ketika kita sudah di atas, kita harus jaga diri kita, jangan sampai status sosial kita turun karena perbuatan kita. Contohnya tadi yang pejabat melakukan korupsi. Kemudian, 3, ada mobilitas struktural. Mobilitas struktural adalah mobilitas yang dihasilkan dari perubahan distribusi status sosial dalam masyarakat. Misalnya, duifungsi militer masa Orde Baru lebih dihargai dibanding masa kini. Guru di masa reformasi lebih dihargai dibanding masa Orde Baru. Jadi mobilitas struktural ini maksudnya statusnya sama, tapi cara orang menghargai terhadap status itu berbeda gitu. Misalnya kayak sekarang guru, tuh kalau zaman dulu guru tuh dihargain, tapi kalau sekarang mah kayaknya agak kurang ya. Kurang murid yang bisa menghargai gurunya. Nah, itu tidak boleh ditiru. Oke, kita lanjut 4. Ada mobilitas sosial horizontal. Maksudnya adalah kedudukan atau status sosial yang masih berada pada satu level. Nah, ini yang Miss bilang, terjadi perpindahan tapi gak akan merubah kedudukan dia di masyarakat. Contohnya adalah Kepala SMA N3 pindah tugas beralih menjadi Kepala SMA N1. Nah, itu tetap profesinya, status sosialnya sama-sama kepala sekolah, hanya tempat kerjanya yang pindah. Nah, itu disebut dengan mobilitas status sosial. Atau petani yang tadinya sebagai petani di Riau, lalu dia pindah, petani dari daerah Jawa kemudian pindah ke Riau. Nah, itu sama-sama petani status sosialnya, tapi dia hanya pindah tempat. Nah, itu disebut mobilitas sosial horizontal. Kemudian kita lanjut ke mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi itu dibagi dua, ada mobilitas intergenerasi dan ada mobilitas intragenerasi. Bedanya apa? Bedanya adalah dilihat. A. Mobilitas intergenerasi. Mobilitas yang terjadi di antara beberapa generasi. Bisa naik statusnya, bisa turun statusnya. Ingat, mobilitas integrasi berarti itu mobilitas yang terjadi di dalam keluarga besar. Itu intergenerasi. Contohnya misalnya, bapaknya sopir truk, anaknya dokter, bapaknya jadinya kakeknya kakeknya status sosialnya
Di bawahnya lagi bingung deh. Tunggu ya. Misalnya bapaknya menjadi sopir truk, anaknya menjadi dokter, atau bapaknya lulusan S3 dan anaknya tamat SMA, atau kakeknya seorang kopral, bapaknya kapten, sedangkan cucunya menjadi jenderal. Ini ngebingungin ya yang ada di buku paket. Jadi intinya begini, intergenerasi itu adalah perpindahan status sosial di dalam keluarga besar. Misalnya kakeknya seorang kopral, bapaknya kapten, cucunya jenderal. Berarti dari kakek, bapak sampai cucu itu terjadi perubahan status sosial dari bawah menuju ke atas. Kita lanjut ke mobilitas intragenerasi. Nah, kalau yang intragenerasi ini mobilitas yang terjadi di dalam satu keluarga kecil. Misalnya kakaknya menjadi rektor perguruan tinggi negeri, berarti itu kan status sosial atas. Adiknya menjadi tukang tambal ban, itu kan status sosial bawah. Nah, berarti itu status sosial yang merugikan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu antara kakak sama adik yang dibahas berarti intragenerasi karena perubahan status sosial keluarga kecil. Kalau udah bawa kakek, bapak, cucu, nah itu berarti perubahan status sosial intergenerasi. C. Saluran mobilitas sosial halaman 131. Jadi, cara-cara kita untuk menaikkan status sosial kita itu ada banyak hal. Bisa lewat militer atau angkatan perang. Lewat lembaga agama seperti di garis bawah ya, ustadz, kiai, pendeta, romo, pastor, aktivis masjid, aktivis gereja. Kita bisa akan dihargai sama orang atau status sosial kita di masyarakat menjadi naik karena kita terlibat di dalam lembaga agama. Kemudian karena sekolah. Nah, itu sederhana banget. Semakin kalian tinggi pendidikan ya, struktur sosial kalian di dalam masyarakat akan tinggi juga dan kalian akan lebih dihargai. Maka dari sekarang semangat sekolahnya walaupun PJJ, disempet-sempetin apa yang udah guru sampaikan materinya didengerin, itu demi kebaikan kalian juga. 4. Ikut organisasi politik seperti kalian misalnya jadi anggota DPR, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, atau dari tingkat terkecil di lingkungan kalian seperti organisasi Karang Taruna. Itu bisa menaikkan status sosial kalian di masyarakat, jadi kalian bisa lebih dihargai. Kemudian lewat kegiatan ekonomi, pekerjaan-pekerjaan yang ada. Semakin pekerjaan kalian itu bergengsi, tidak membutuhkan banyak tenaga keluar, berarti kalian akan semakin dihargai di lingkungan masyarakat. 6. Keahlian atau profesi seperti dokter, dokter spesialis, konsultan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian punya profesi dari keahlian kalian, kalian akan dihargai di masyarakat. 7. Pekerjaan. Tadi udah ya, pekerjaan kalau penghasilannya semakin tinggi ya berarti akan dihargai di masyarakat. 8. Nah, kalau status sosial kalian mau tinggi lewat perkawinan bisa nih, misalnya tadinya orang nggak punya akhirnya nikahin orang yang kaya. Nah, akhirnya kan status sosialnya jadi naik tuh. Nah, kalau kalian lihat tuh di YouTube ada banyak tuh anak-anak ABG akhirnya nikah sama, maaf ya, misalnya kayak kakek-kakek gitu. Nah, terus status sosialnya berubah. Nah, itu sebenarnya bisa. Oke, jadi yang baik bisa diambil, yang buruk tidak usah diambil. Ya, belum. Ya udah. Ya, satu lagi kita bahas terakhir faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Silakan lihat halaman 133 sampai 135. Faktor penyebab halaman 134. Nah, nih dilihat. Faktor penyebab terjadinya mobilitas sosial itu ada dari A sampai I. Nah, itu kalian bisa lihat. Sebenarnya mah udah sama aja seperti yang tadi Miss baca sebelumnya. Kenapa orang bisa jadi
intinya gini, kenapa orang mau merubah status sosialnya dari status sosial bawah menuju ke atas, ya dia ingin kehidupan yang lebih baik gitu. Adapun orang yang status sosialnya berubah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, maaf, berarti itu terjadi karena kecerobohannya. Kemudian 4, faktor penghambat ada di halaman 135. Biasanya sebuah keluarga tidak mengalami perubahan status sosial karena adanya sifat tradisional atau adat yang masih kuat gitu. Jadi kalau adat terlalu kuat itu akan membatasi ruang gerak kita. Sikap diskriminasi, pasrah menerima keadaan, sikap pesimis itu ya sama sih kayak pasrah, udah biarinlah gitu. Terus sikap anti pembaruan, nah itu yang akan merubah status sosial kita naik. Terus manfaat dan kerugian mobilitas sosial ada di halaman 135. Oke, sampai sini aja materi bab 4 kita. Intinya ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, berarti perilaku kalian harus berubah menjadi lebih baik. Nah, itu yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia. Jadi mulai sekarang, kalau mau status sosialnya baik, naik jadi lebih baik dari keadaan sebelumnya, rajin belajar sekolah, jangan males-males. Oke, sampai sini. Assalamualaikum.